saya banggakan, anak-anak peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Selamat bergabung di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Surakarta. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan anak-anak untuk menjadi keluarga besar Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Surakarta. Sebelumnya, perkenalkan bahwa saya nama Bapak Joko Wahono. Kebetulan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Surakarta, saya dipercaya oleh Bapak Kepala Madrasah untuk membantu Kepala Madrasah di bidang kurikulum. Anak-anak yang saya sayangi, yang saya banggakan, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ilahi Robbi atas segala perkenannya. Pada hari ini kita berjumpa dalam rangka masa ta'aruf siswa madrasah atau disingkat Madsama. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai cara belajar yang baik. Mengapa ini perlu kita sampaikan? Karena memang pada dasarnya anak-anak itu sekarang ini pada masa usia belajar, usia untuk berkembang, usia untuk mempersiapkan segala sesuatu menghadapi masa depan. Maka hal yang terpenting yang harus dilakukan anak-anak adalah belajar. Mengapa anak-anak perlu belajar? Karena kalian besok akan menghadapi suatu masa, suatu kondisi yang anak-anak harus bisa mandiri dan menyelesaikan masalah-masalah yang anak-anak hadapi di masa yang akan datang. Belajar merupakan kesempatan anak-anak untuk menguatkan, untuk mencari bekal, untuk menambah pengetahuan, menambah skill, sehingga anak-anak akan menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang punya kemampuan baik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang akan anak-anak hadapi di masa yang akan datang. Belajar itu caranya macam-macam. Jadi kalau anak-anak itu sedang melaksanakan aktivitas belajar, maka cara yang anak-anak lakukan itu bermacam-macam. Ada anak yang belajar dengan cara mendengarkan. Ada anak yang belajar dengan cara melihat. Ada anak yang belajar dengan cara membaca. Ada anak yang belajar dengan cara melakukan atau mempraktekkan langsung. Dari cara-cara yang saya sampaikan, masing-masing ada plus minusnya, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Ada yang tingkat efisiensinya tinggi, tapi juga ada yang tingkat efisiensinya rendah. Coba anak-anak, apabila kalian itu sedang mempelajari sesuatu dengan hanya mendengarkan saja, maka apa yang Anda pelajari ini tentunya tidak mampu diserap secara utuh. Karena kemampuan mendengar itu kadang-kadang terbatas. Dari penjelasan Bapak Ibu guru yang dari A sampai Z, anak-anak dengarkan semuanya. Setelah selesai, mungkin anak-anak hanya mendengarkan yang A saja, atau B saja, atau C saja. Tidak mampu menguasai A dengan sampai Z itu dengan utuh.
atau anak-anak hanya dengan melihat saja, tidak ada penjelasan di dalamnya, hanya melihat saja, maka anak-anak juga akan ada beberapa hal yang tidak dikuasai, karena penglihatan itu juga ada kelemahannya. Nah, cara yang paling efektif apabila anak-anak itu dengan cara melakukan atau mempraktekkan. Contohnya begini ya. Kalau anak-anak sedang belajar bagaimana cara membuat, taruhlah sosis, anak-anak sedang membuat sosis. Ada yang dilakukan anak-anak hanya mendengarkan penjelasan orang. Seorang guru menyampaikan, begini anak-anak, cara membuat sosis adalah satu, persiapkan alat-alatnya, persiapkan bahan-bahannya dan lain-lain. Semuanya hanya anak-anak dengarkan saja. Nah, suatu ketika anak-anak diminta mempraktekkan. Coba apa yang bisa anak-anak lakukan? Pasti anak-anak akan mengalami keraguan. Iki mau piye ya? Iki mau piye ya? Nah, gitu. Atau anak-anak hanya melihat saja. Misalkan ada demo, Pak Guru sedang mempraktekkan cara membuat sosis, anak-anak hanya melihat saja dari jauh. Begitu selesai, anak-anak diminta mempraktekkan ulang. Apa yang dilakukan? Apa yang anak-anak lakukan? Pasti anak-anak juga akan mengalami ragu-ragu, kebingungan, mau piye ya, mau piye gitu ya. Berbeda kalau anak-anak itu belajarnya sambil praktek. Sambil praktek. Sehingga ukuran bumbunya bagaimana cara menimbang, bagaimana cara mengambil, bagaimana cara menggoreng, seberapa minyaknya, terus dibolak-balik itu pada saat seperti apa. Anak-anak belajar sambil melakukan. Insya Allah dalam waktu tidak lama anak-anak itu bisa menguasai seutuhnya. Ini contoh sederhana saja. Coba anak-anak bayangkan kalau anak-anak sedang mempelajari sesuatu yang penting. Contohnya mempelajari bagaimana cara meracik obat. Hanya dengan mendengarkan, hanya dengan melihat saja. Anda tidak pernah mempraktekkan. Nah, karena yang dibuat itu suatu obat bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, kepada anak-anak, kalau anak-anak sedang mempelajari sesuatu, sebaiknya dengan melakukan, mempraktekkan. Kalau mempraktekannya itu kesulitan sendirian, anak-anak bisa ada pembimbing, ada panduannya apa. Nah, dengan cara begitu, insya Allah anak-anak dapat belajar secara baik. Anak-anak, di masa sekarang ini anak-anak sedang belajar di madrasah pada kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Maka tuntutan masyarakat, tuntutan negara atau pemerintah, belajar itu dilaksanakan secara jarak jauh. Apa maksudnya? Anak-anak berada di rumah, bapak ibu guru berada di madrasah. Akan diberikan penjelasan-penjelasan secara jarak jauh. Maka perlu sarana-sarana. Jadi kalau anak-anak pengen belajar dengan baik dalam kondisi apapun, maka perlu sarana-sarana yang memadai, mendukung. Sarana itu apa saja? Yang pertama, anak-anak harus punya bahan ajar. Apa toh yang akan kita pelajari itu harus punya bahannya. Biasanya anak-anak itu menggunakan buku sebagai bahan ajarnya. Anak-anak bisa melakukan membaca buku itu. Di samping itu, nanti anak-anak bisa menggunakan sarana media antar jaringan atau internet yang bisa anak-anak manfaatkan.
Bahkan di zaman sekarang ini internet itu telah menguasai dunia. Seorang hidup tanpa internet seolah-olah tidak bisa hidup. Karena sekarang bekerja dengan internet, jual beli dengan internet, dan lain sebagainya. Termasuk belajar, anak-anak bisa memanfaatkan internet dengan sebaik-baiknya. Di madrasah ini nanti bahan-bahan ajar akan disampaikan Bapak Ibu guru menggunakan bantuan internet. Bisa menggunakan media namanya aplikasi e-learning belajar, e-learning madrasah yang nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Semuanya dalam rangka apa? Dalam rangka memudahkan. Anak-anak bisa mengembangkan pengetahuannya dengan browsing di alamat-alamat internet dalam rangka belajar. Kalau anak-anak bisa memanfaatkan kesempatan secara positif, insya Allah anak-anak akan menjadi anak-anak yang jauh kemampuannya dibanding anak-anak yang belajar konvensional. Tinggal anak-anak mau apa tidak. Jangan sampai justru internet yang manfaatnya luar biasa disalahgunakan oleh anak-anak. Tidak untuk belajar, malah digunakan untuk bersenang-senang. Contohnya main game. Sehingga akan ada istilah kecanduan. Kalau sudah kecanduan, maka akan ada akibat-akibat fatal yang terjadi karena anak-anak sedang menyalahgunakan alat yang canggih. Supaya belajar anak-anak itu baik, ada beberapa pendukung. Satu, anak-anak harus kondisinya sehat. Jadi kalau anak-anak sedang merasa tidak sehat, sebaiknya gunakan untuk istirahat yang cukup. Jadi kesehatan itu mendukung orang belajar, fit, gitu ya. Jadi akan memudahkan dalam menerima satu materi. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana anak-anak bisa memanfaatkan waktu belajar dengan baik. Jangan sampai waktu yang baik untuk belajar malah digunakan untuk hal yang bersifat tidak belajar. Itu anak-anak, semoga di tahun pelajaran 21-22 anak-anak bergabung di Madrasah Sanawiyah 2 Surakarta ini dapat melanjutkan belajar anak-anak, dapat melanjutkan prestasi anak-anak dengan sebaik-baiknya walaupun dalam kondisi sedang terjadi darurat COVID-19. Kami mohon anak-anak tidak berkecil hati, teruslah belajar. Karena belajar itu berguna bagi anak-anak sendiri, akan bermanfaat bagi anak-anak sendiri. Abaikan teman-teman anak-anak yang tidak mau belajar. Manfaatkan waktu yang ada supaya anak-anak bisa bersaing di waktu yang akan datang. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat bergabung di keluarga besar Madrasah Sanawiyah 2 Surakarta. Sekian dari saya, kalau ada kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.